Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Sadaqallahul azim. Pengurus masjid, bapak-bapak RT, bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, adik-adik yang hadir pada kesempatan pada subuh ini. Puji syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah terus mencurahkan rahmat nikmat kepada kita semua. Maka dengan rahmat itulah, dengan nikmat itulah kita bisa hadir di sini. Dengan nikmat iman, nikmat Islam, berikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Ini adalah merupakan nikmat Allah yang begitu besar nilainya untuk kita. Maka perbanyaklah syukur. Mudah-mudahan dengan memperbanyak syukur Allah tambahkan nikmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam kita hadiahkan buat junjungan alam pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saimin saiman sidang subuh yang dirahmati Allah SWT. Kajian subuh ini berkaitan dengan surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un ini menceritakan berbagai hal kriteria orang yang dusta di dalam agama. Surat ini pendek, tidak terlalu panjang. Dalam satu surat hanya ada beberapa ayat, namun maknanya sangat memukul kepada kita. Surat Al-Ma'un ini, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu orang yang dusta terhadap agama? Orang yang bohong terhadap agama. Itu kata Allah SWT. Wadzalikal ladzi yad'u'ul yatim, yaitu mereka menghardik anak yatim. Wah, ini makna menghardik ini macam-macam. Ada menghardik, ada menelantarkan atau membiarkan anak yatim. Wala yahuddu 'ala tu'amil miskin, dan mereka tidak mau menyuruh untuk memberi makan kepada orang miskin. Ada orang mau bersedekah ke orang miskin, dilarang. Ini contohlah kira-kira. Orang yang tidak mau menyuruh untuk memberi makan kepada orang miskin. Fawailul lil musallin, celakalah orang yang solat. Orang yang solat celaka. Fawailul lil musallin, celakalah orang yang melalaikan solat. Ngeri kali ini, solat dilalai-lalaikan. Celakalah orang yang melalaikan solat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu mereka senantiasa melalaikan solatnya. Celakalah orang yang solat, yaitu mereka yang melalaikan solatnya. Alladzina hum yura'un, dan mereka
berbuat ria terhadap manusia. Mereka berbuat ria terhadap manusia. Ria itu apa? Pamer. Nanti kita jelaskan. Wa yamna'unal ma'un, dan mereka enggan memberi barang, enggan mengeluarkan zakat, enggan memberi barang yang bermanfaat atau yang berguna. Tidak mau dia. Wa yamna'unal ma'un, mereka tidak mau memberi barang yang bermanfaat atau yang berguna. Nanti kita jelaskan. Jadi, tahukah kamu orang yang bohong terhadap agama, kata Allah. Kan ngeri Pak Bu bahasanya. Dusta, bohong terhadap agama. Ngeri kali nih, surat pendek Pak Bu. Tapi memang hati-hati kita dengan ayat ini. Tahukah kamu orang yang dusta terhadap agama? Yaitu mereka menghardik anak yatim. Anak yatim dihardik, anak yatim ditelantarkan, anak yatim tidak diurus. Jadi anak yatim ini menjadi tugas kita bersama, seperti kotak infak yatim. Udah ada duit tapi tak pernah dibagi-bagi. Ada duit tapi tak dibagi-bagi. Di Pekanbaru ini pernah Pak, duit anak yatim itu mencapai 200 juta lebih. Coba bayangkan tuh, duitnya itu kalau nggak salah kemarin 300 juta Pak. Di Pekanbaru, duit anak yatim, anak yatimnya terlantar, duitnya tak tahu dibuat investasi, entah apa, tak tahu saya. Jadi terjadi di Pekanbaru, anak yatim tidak diurus di salah satu daerah, di salah satu tempat di kota Pekanbaru. Duitnya mencapai 300 juta, memberinya setahun sekali. Jumlah yang diberinya mungkin tak seberapa. Kenapa? Karena sampai 300 juta. Seingat saya 300. Karena dari 200 sampai berjalan sampai 300. Cara membaginya setahun sekali. Jadi ini sama dengan menghardik anak yatim. Jadi menghardik itu bukan makna memukul saja, tapi mentelantarkan dengan sikap dan kebijakannya. Dia megang duit, ya kan biasanya kan pada umumnya 3 bulan sekali, mungkin ada yang 6 bulan sekali, mungkin ada yang 2 bulan atau sebulan sekali, tapi ini setahun sekali. Inilah termasuk kelompok orang yang menghardik anak yatim. Jadi tidak hanya memukul saja. Dipukul sekarang kena HAM. Kita urus anak yatim, kita pukul, kena HAM kalau ketahuan. Tapi makna orang yang memukul, menghardik anak yatim itu adalah orang yang menelantarkan anak yatim. Inilah orang yang dusta terhadap agama. Bohong, ngeri Pak bahasanya. Penduto terhadap agama, begitulah bahasa Minangnya. Jadi orang yang menghardik anak yatim. Kemudian berikutnya, ara'aita alladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala tu'amil miskin. Ini juga kelompok orang yang tak mau memberi makan, orang yang tak mau menyuruh memberi makan kepada orang miskin. Kelompok orang ini juga disebut dengan pendusta terhadap agama karena dia tidak mau menyuruh memberi makan kepada orang miskin, bahkan dia tidak mau menolong ataupun membantu orang miskin. Jadi kalau ada orang miskin, telantar, susah, hidup belangsakan, kadang-kadang dia datang ke rumah minta tolong, tetangga pula.
Kita tak mau menolongnya, padahal duit kita ada, harta kita banyak, tapi kita tak mau menolong. Inilah kelompok berikutnya, orang yang dusta terhadap agama Islam. Ngeri Pak Bu, ada orang fakir, ada orang miskin, tetangga kita tidak peduli dengan dia, tak mau memikirkan bagaimana kita bisa membantu beri makan dia, bahkan kita cuek-cuek saja. Maka di sini termasuk kelompok orang yang dusta terhadap agama Islam. Makanya kita harus menolong orang miskin. Makanya ada kota infak fakir miskin, kota anak yatim. Di situ kita jalankan untuk menyumbang ataupun membantu orang-orang miskin tadi. Tak mau beri makan. Ini kelompok orang yang berikutnya, orang yang pendusta di dalam agama. Kemudian berikutnya, saya ulang lagi, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u'al yatim wa la yahuddu 'ala tu'amil miskin. Fawailul lil musallin. Celakalah orang yang salat. Orang salat celaka Bu. Yang mana? Alladzina hum 'an salatihim sahun. Yaitu mereka yang melalaikan salatnya. Jadi lalaikan ini banyak penafsiran. Lalai salatnya itu sengaja melambat-lambatkan. Udah jelas masuk waktu, nantilah sebentar lagi. Apalagi waktu Isya. Waktu Isya itu berat. Tidurlah dulu, loloklah dulu sekejap. Pas azan ndak juga bangkit, qomat ndak juga bangkit. Nantilah selesai qomat orang sholat ndak juga. Nantilah sholat surang. Akhirnya sampai subuh pun belum sholat juga, lalai, ditinggalkan bahkan sholat tuh. Jadi celakalah orang yang sholat dan mereka melalaikan sholatnya. Dikelompokkan dengan orang yang celaka. Kenapa? Sholat ini Pak Bu, Masya Allah, menandakan antara kafir dan muslim. Saya menyebut non muslim. Antara muslim dan kafir, bukan non muslim lagi. Orang kuliahul kafirun kok disebut orang-orang kafir, bukan kuliahul non muslim. Ini harus jelas-jelas saja bahasa Al-Quran. Membedakan antara orang kafir dan orang muslim, yaitu adalah sholat 5 waktu. Celaka orang yang sholat, mereka melalaikan sholat. Orang yang sholat ini dikelompokkan celaka dikarenakan dia melalaikan. Banyak macam melalaikan kegiatan ibadah sholat wajib nih. Ya, itulah beratnya kita dalam menjalankan agama. Memang berat, tapi kalau sudah terbiasa insya Allah nggak berat. Kenapa? Cepat bangkit, cepat lawan tuh nafsu malas tuh, supaya tidak dikelompokkan orang yang celaka. Karena dalam diri kita itu ada nafsu amarah, lawamah, sofiyah, latifatur, rabbaniyah, mutmainnah. Nafsu amarah, nafsu lawamah, amarah, lawamah, sofiyah, latifatur, rabbaniyah, mutmainnah. Nafsu lawamah inilah termasuk nafsu yang tak baik. Nafsu amarah juga termasuk nafsu yang tak baik. Amarah, lawamah, latifatur, rabbaniyah, mutmainnah. Amarah, lawamah, sofiyah, latifatur. Lawamah inilah nafsu yang malas. Maka di dalam diri kita itu setiap manusia ada namanya nafsu malasnya, ada nafsu amarahnya. Nah, kalau kita kalah dengan nafsu lawamah, itulah kita tuh akhirnya kita melalaikan perintah Allah, sehingga kita dikelompokkan orang yang celaka, orang yang sholat, mereka yang melalaikan sholatnya. Macam-macam melalaikan sholat ini penafsirannya. Ada juga sholatnya itu hanya karena ria,
dan dia malas melakukan sholatnya hanya karena ria, itu celaka tuh. Segan saya sama mertua, segan saya sama bapak menantu, segan saya, akhirnya dengan malas sholatnya itu tadi dipaksa juga. Sholatnya itu ria, sudah dilalai-lalaikannya dan dia melakukannya bukan karena Allah. Ini kelompok orang celaka nih. Celaka orang yang sholat, mereka yang melalaikan sholatnya. Dan mereka pun kalau sholat, dia niatnya bukan karena Allah. Ini celaka, ngeri Pak Bu, surat pendek nih. Alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'un, dan mereka ria, yura'un, ria. Inilah sholat ria. Ria itu ingin dipuji, sayalah nih, kalau ibadah sayalah yang bagusnya, begitulah dalam hatinya. Padahal udah malas, udah apa, tapi timbul juga rasanya ria itu. Itu termasuk kelompok orang yang celaka tadi. Orang yang berbuat ria terhadap manusia. Sholatnya karena aku kan sebagai tokoh masyarakat, kalau saya tidak datang ke masjid, tidak sholat, rasanya gimana? Jadi sholatnya itu hanya sekedar segan saya sama masyarakat. Itu celaka tuh orang yang ria tuh, sholatnya karena segan ke masyarakat. Tidak ada di sini, mudah-mudahan tidak ada. Kalau sholat segan bukan karena lillahi ta'ala. Segan saya masyarakat, malu saya. Tidak rajin saya sesekali datang. Ini juga termasuk orang yang sholatnya ria. Ria ini adalah termasuk hal yang paling ditakuti oleh Rasulullah terjadi terhadap umatnya. Ditakuti oleh Rasulullah. Yang aku takutkan nanti terjadi pada umatku, mereka melakukan syirkun asghar. Sahabat berkata, "Ma huwa syirkun asghar ya Rasulullah?" Apa syirik asghar itu? Ria. Ternyata ria itu dikelompokkan orang yang syirik kecil. Kalau sedekah niatnya karena orang, kalau tidak disebut nama Pak Haji, berang. Infak dari hamba Allah 10 juta, tidak disabui nama ambo doh, tulislah nama ambo. Ada risiko macam itu? Tidak ada. Infak dari hamba Allah 50 juta, dongkol dalam hati, enggak disebut tulis nama ambo, nama Haji Sulaiman. Ada nama Pak Haji Sulaiman sih gua. Enggak ada doh. Kalau ada tersinggung awak. Tak ada dah. Jadi orang yang ria, masya Allah, termasuk kelompok orang yang celaka. Solat ria, dia selalu berbuat ria. Tidak hanya solat, dia selalu berbuat ria. Kalau ada orang yang kayak gini, inilah kelompok orang yang celaka tadi. Jadi solatnya itu udah jarang-jarang, ria pula. Sekali datang ngatur-ngatur pula. Ada di sini? Tidak ada dong. Sini tak ada dong. Tempat lain. Ini kelompok orang celaka nih, hati-hati. Kita hati-hati jangan sampai terjerumus ke kelompok itu. Ibadahnya hanya ria, mengharapkan sanjungan, pujian dari orang lain. Padahal ibadah itu harus wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Tidaklah aku perintahkan kalian untuk beribadah kepada Allah, melainkan harus dengan ikhlas, kata Allah. Mukhlisina lahuddin, ikhlas dalam menjalankan agama Allah. Kalau tak ikhlas, kalau ria, mengharapkan pujian, celaka. Kamu orang yang celaka. Termasuk bagian daripada orang yang dusta di dalam agama. Karena masih satu surat. Orang yang dusta terhadap agama nih, orang berhadik, anak yatim, ini orang tak memuliakan orang miskin, ini orang melalaikan sholat, ini orang yang ria, celaka, dari kelompokkan celaka, dusta di dalam agama.
Allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Mereka tidak mau mengeluarkan zakat. Orang yang tak mau mengeluarkan barang yang berguna, orang tak mau mengeluarkan zakat mal. Wah, ngeri Pak Bu, udah sedekah tak mau memberikan barang berguna, berimpak bersedekah tak mau, berzakat pun tak mau. Ini kelompok orang yang dusta di dalam agama Islam. Ngeri Pak Bu. Zakat ini kadang orang kalau udah terlalu banyak nanti zakatnya, itu kan kadang sayang Bu, kalau orang-orang yang kaya-kaya tuh akhirnya tak tahu mengeluarkan zakat, taunya sedekah aja. Untuk menghitung zakat tuh tak mau. Kenapa? Karena sayang, nilainya banyak. Ini kita termasuk nanti kelompok orang yang celaka tadi, tak mau mengeluarkan zakat, ditambah lagi pelit, tak mau sedekah. Ini tambah parah. Tapi kalau masih mau bersedekah, nilainya banyak, mungkin masih tertutupi. Tetapi ada perintah zakat ini memang betul-betul harus diperhatikan. Karena zakat ini adalah pemberian pembersihan harta. Orang yang mengeluarkannya ini menjalankan perintah Allah, dan orang yang tidak mau mengeluarkan zakat termasuk kelompok orang yang dusta di dalam agama, dan termasuk kelompok orang yang celaka di dalam agama. Ngeri kan Pak Bu? Tak berzakat nih, orang tak mau berzakat nih, zakat mal pokoknya. Setahun sekali, sayanglah dapat duit tersimpan 100 juta atau 200 juta, dikeluarkan zakatnya mencapai 10 juta. Sayang kok piti kok 10 juta karajo 2 bulan 3 bulan baru dapet bagi awak-awak kok. Timbul rasa sayang dia untuk menghitung hartanya, apalagi sampai duitnya itu mencapai 500, 700, 1 M, dikali-kali mencapai 50 juta. Mengeluarkan zakat ini tak mau. Inilah kelompok orang yang celaka dan kelompok orang yang dusta di dalam agama Islam. Dusta Pak Bu, bohong kata Allah. Maka kita kalau ada harta, jangan sayang-sayang. Harta itu adalah membersihkan dengan mengeluarkan zakat. Dengan zakat kata Allah disebutkan, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, karena kamu membersihkan dirinya dan mensucikan dirinya, mensucikan harta dan dirinya. Maka bersihlah harta itu ketika dikeluarkan zakatnya. Kalau tak dikeluarkan, berarti harta kita bercampur dengan harta haram. Harta haram itu dari mana? Dari uang zakat yang harusnya dikeluarkan tapi tidak dikeluarkan. Jadi memang luar biasa nih, surat pendek tapi sangat mengerikan kalau sampai kita tergolong dari kelompok orang yang disebutkan di dalam surah Al-Maun. Ngaji kita nggak perlu tinggi-tinggi. Kaji surah Al-Maun ya, kalau kiai dulu tiap hari itu aja kajinya. Kenapa? Kalau belum diamalkan, belum ganti kaji, belum ganti judul. Itu aja surat Al-Maun dibahas sebelum diamalkan. Mana anak yatim, mana fakir miskin. Zakat itu terus dikajinya Pak Bu Kiai dulu, saya pernah dengar. Kalau belum diamalkan tidak pindah kaji. Intinya apa? Kiai itu sangat khawatir dengan ayat ini kalau tidak dijalankan. Oleh karena itu, mudah-mudahan bagi kita yang memiliki harta, kita keluarkan zakatnya, dan jangan sampai kita tergolong orang-orang yang dusta. Ikhlaslah dalam beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.